Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, berjumpa lagi dengan Bambang Supriyono. Kita kali ini akan belajar tentang bunga tunggal dan implementasinya. Sahabat matematika, bunga tunggal dan implementasinya, dalam hal ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bunga tunggal, yang kedua adalah implementasi bunga tunggal di usaha simpan pinjam, dan yang ketiga adalah implementasi bunga tunggal di usaha kredit barang atau UKB. Sahabat matematika, kita sering mendengar bunga gitu. Ini bukan bunga dalam arti bunga melati, bunga mawar atau bunga kamboja seperti itu. Tapi bunga di sini dalam hal matematika adalah nilai atau jasa yang diberikan atas modal atau usaha atau investasi atau tabungan. Sehingga bunga itu adalah hal tambahan yang diberikan atas usaha ataupun investasi. Macam-macam bunga ada 2 hal. Yang pertama adalah bunga tunggal, kemudian adalah bunga majemuk atau bunga berbunga. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tentang bunga tunggal. Sahabat matematika, bunga tunggal sekarang. Bunga tunggal adalah bunga yang ditentukan berdasarkan tabungan atau pinjaman awal dan tidak mengalami perubahan dari periode-periode berikutnya. Jadi dihitung dari kondisi awalnya dan durasi waktu yang disesuaikan. Nah, dalam realita kehidupan sehari-hari bahwa bunga tunggal ini sering dipakai, yang pertama adalah di usaha koperasi simpan pinjam atau bank perkreditan rakyat atau jual beli secara angsuran maupun tempo dan lain-lain. Banyak beberapa usaha yang menerapkan ilmu dari bunga tunggal untuk jenis usahanya. Sahabat matematika, rumus dasar dari bunga tunggal tadi, bunga tunggal yang hanya berdasarkan modal awalnya saja, bahwa bunga tunggal sama dengan M dikalikan P dikalikan T. Dengan M ini adalah modal awalnya, simpanannya atau pinjamannya di awalnya. Kemudian P ini adalah presentasi bunganya, sehingga nilainya adalah per 100. Misalkan bunganya 2%, berarti 2/100. Kemudian T adalah durasi waktu bunga, jadi berapa periode waktunya. Sehingga kalau digabung dengan modal akhir dapat dituliskan bahwa M2 sama dengan M1 ditambah dengan B. M2 ini adalah modal akhirnya, terus kemudian M1 adalah modal awal, posisi M tadi pertama, kemudian B-nya adalah bunganya. Jadi modal akhirnya sama dengan modal awal ditambah dengan bunganya. Sahabat matematika, kalau tadi dihitung dengan rumus bunganya saja, kalau ini digabung, bagaimana posisinya jika rumus tadi digabung? Sehingga jika modal akhir disimbolkan dengan MN, ini M2 di sini ya, periode disimbolkan dengan N ini maksudnya adalah di beberapa waktunya gitu. Terus kemudian suku bunganya adalah P, maka untuk mencari rumus bunganya bahwa M2 sama dengan M1 dalam kurung dikalikan dengan 1 ditambah T dikalikan P. Tutup. Keterangannya bahwa M2 adalah modal akhirnya seperti tadi, kemudian M1-nya adalah modal awalnya, terus kemudian P adalah persentase dari bunga, terus kemudian T adalah nama pinjaman. Sehingga M1 dikalikan 1 itu M1 ditambah dengan M1 ditambah dengan kalikan T dan P, itu adalah hasil bunganya. Sama dengan rumus yang tadi. Cuma ini lebih digabungkan supaya lebih spesifik. Sahabat matematika, contoh soalnya. Ibu Nana menabung di koperasi Rukun Sentosa sebesar 10 juta. Koperasi memberikan bunga tunggal 1% per bulan. Nah, berapa bunga yang diperoleh setelah Bu Nana menabung 6 bulan?
Jawabnya M-nya, modal tabungannya di sini adalah 10 juta. Kemudian P, ini adalah persentase bunganya 1%, berarti 1/100. Kemudian T-nya adalah durasi waktunya, di situ ada 6 bulan, 6 T, 6. Kemudian bunganya adalah M dikalikan P dikalikan T. 10 juta dikalikan 1/100 dikalikan 6 sama dengan 600.000. Jadi selama 6 bulan Bu Nana mendapatkan bunga 600.000. Sahabat matematika, ini adalah soal-soal untuk mengetes kita yang harus kita kerjakan dalam belajar bunga tunggal. Yang pertama adalah Ibu Nani menabung di Koperasi Rukun Makmur pada tanggal 3 Mei 2024 sebesar 20 juta. Nah, koperasi memberikan bunga tunggal 1% per bulan. Berapa tabungan Ibu Nana? Ibu Nani di sini ya, pada tanggal 2 Januari 2025. Kemudian soal yang kedua, Ayah Yuda menabung di BPR Sakura Raya sebesar 10 juta. Dan BPR akan memberikan bunga tunggal 1,5% per bulan. Berapa bulan Ayah Yuda harus menabung supaya uang Ayah Yuda menjadi 16 juta? Sekarang dibalik. Yang ditanya adalah lamanya atau T-nya. Tabungannya supaya menjadi 16 juta. Sahabat matematika, untuk soal yang ketiga, Nyonya Amanah investasi di PT Karya Mandiri sebesar 100 juta dan mendapatkan bagi hasil atau bunga gitu ya 12% per tahun. Berapa dana investasi seluruhnya setelah 3 tahun? Ini dana keseluruhannya. Kemudian soal yang keempat, Maulana investasi di CV Sakura Raya sebesar 50 juta. Usaha CV Sakura Raya mendapatkan hasil sebesar 2% per bulan. Nah, hasil yang diperoleh Maulana setelah investasi 1,5 tahun adalah titik-titik ya. Soal yang kelima, keluarga Indri meminjam di Koperasi Rukun Makmur sebesar 60 juta. Jika bunga kreditnya 2,5% per bulan, berapa angsurannya jika diangsur 5 tahun? Nah, ini 5 soal yang harus dikerjakan untuk kita belajar bunga. Sahabat matematika, selanjutnya adalah kita membahas tentang implementasi bunga tunggal di usaha simpan pinjam atau USP. Produk dari usaha simpan pinjam ini ada 2 jenis. Yang pertama adalah jenis simpanan atau tabungan atau investasi. Terus kemudian ini juga ada beberapa menu tergantung dari simpanan pinjam tersebut. Kemudian jenis kedua adalah pinjaman atau kredit atau pembiayaan. Ini juga ada beberapa menu tergantung dari koperasi tersebut atau usaha simpan pinjam tersebut. Yang A adalah simpanan atau tabungan atau investasi. Nah, simpanan dengan bunga tunggal dihitung sesuai dengan bunga yang diberikan pada tabungan yang disimpan. Dalam hal ini biaya administrasi kita abaikan. Kita tidak membahas tentang biaya administrasi. Misalkan kita menabung di KSP Melaju sebesar 1 juta, jika bunga per bulannya adalah 2%, maka bunga yang kita dapatkan adalah tadi rumusnya bahwa modalnya M-nya terus kemudian dikalikan 2%, 2/100 dikalikan 1, ini 1 bulan, yaitu 20.000 per bulan ya. Nah, kemudian untuk yang kredit, yang B, yang pinjaman atau kredit. Nah, pinjaman ini juga dihitung sesuai dengan bunga yang dibebankan pada saat pencairan di awalnya. Dalam hal ini biaya provisi juga tidak kita abaikan. Gitu. Misalkan kita kredit di KSP Makmur Kuadrat sebesar 10 juta, musiman 6 bulan. Jika bunga per bulannya adalah 3%, maka pelunasannya kreditnya berapa? Sehingga pokoknya kreditnya tadi adalah 10 juta, kemudian bunganya adalah 10 juta dikalikan 3%, dikalikan 6. 6 tadi adalah waktunya.
sehingga sama dengan adalah 1.800.000, sehingga pelunasannya adalah 11.800.000. Sahabat matematika, ini ada contoh Pak Yoga kredit di KSP Makmur Kuadrat sebesar 10 juta, diangsur bulanan sebanyak 5 kali. Jika bunga per bulannya 2,5%, maka besarnya angsuran adalah, angsuran pokoknya berarti dibayar bertahap 5 kali, sehingga angsuran pokoknya adalah 10 juta dibagi dengan 5 kali sama dengan 2 juta. Terus kemudian bunganya 10 juta dikalikan 2,5% per 100, sehingga sama dengan 250.000, sehingga angsurannya adalah 2.250.000. Sahabat matematika, ini beberapa soal yang harus kita kerjakan untuk melatih kita tentang penerapan atau implementasi bunga tunggal di kredit usaha simpan pinjam. Yang pertama adalah PT BPR Rukun Abadi memberikan kredit atau pinjaman dengan bunga 2,5% per bulan dengan angsuran 10 bulan. Bukan 10 kali ya. Lengkapilah daftar angsurannya. Ini kalau kita suruh melengkapi daftar ini yang kolom pertama adalah kolom nominal kreditnya, kemudian angsurannya. Angsuran di sini adalah angsuran pokok ada dan bunganya dengan jumlahnya, sehingga kita harus mencari angsuran pokoknya berapa, bunganya berapa, dan jumlah angsurannya berapa. Yang pertama adalah 1 juta, kemudian 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, dan 10 juta. Ini masing-masing harus kita cari angsuran pokoknya selama 10 kali, terus kemudian bunganya juga selama 1 bulannya. Nanti kita jumlahkan. Sahabat matematika, untuk soal yang kedua, jika KSP Sentosa Jaya membebankan bunga 1% per bulan, lengkapilah daftar angsurannya. Nah, ini sama, kolom nominal kreditnya, kemudian angsuran 5 kali. Nah, ini kalau dibuat 5 kali, terus kemudian angsuran jika 10 kali, dan angsuran jika 20 kali. Harus dilengkapi. Dalam hal ini, berarti harus juga langsung plus bunganya. Berarti angsurannya itu adalah pokok plus bunganya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana jika nominal kreditnya adalah 500.000, kemudian 1 juta, kemudian 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Lengkapilah titik-titik yang ada di kolom-kolom tersebut. Sahabat matematika, untuk soal yang ketiga, jika KSP Mandala Jaya memberikan bunga 1% per bulan, lengkapilah daftar depositonya. Nah, daftar deposito KSP Sentosa Jaya. Nah, tabungannya 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan 5 juta. Nah, untuk deposito 2 bulan, bunganya berapa? Kemudian untuk deposito 5 bulan dan 1 tahun dengan bunga yang sama 1% per bulannya. Sahabat matematika, selanjutnya soal yang keempat, jika KSP Sentosa Jaya memberikan bunga tunggal 1% per bulan untuk deposito 3 bulan, 1,2% per bulan untuk deposito 6 bulan, dan 1,5% per bulan untuk deposit 1 tahun. Lengkapilah. Nah, ini kalau tadi sama, ini berbeda. Nominalnya sama, 500, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan 5 juta. Untuk deposito 3 bulan, bunganya segitu. Untuk deposit 6 bulan, deposit 1 tahun. Kita bedakan. Sahabat matematika, untuk soal yang kelima, kredit KSP Kusuma Jaya dengan bunga tunggal 1% per bulan dengan tempo 3 bulan dan 1,2% per bulan untuk tempo 6 bulan. Lengkapilah daftarnya. Nah, ini nominalnya sama, 500, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, dan 5 juta. Kemudian untuk kredit 3 bulan,
berapa yang diangsurkan. Kemudian untuk kredit untuk 6 bulan berapa yang harus diisi. Sahabat matematika, untuk yang ketiga, untuk C adalah implementasi bunga tunggal di usaha kredit barang atau UKB. Nah, produk dari usaha kredit barang ini meliputi yang pertama adalah kredit barang dengan pembayaran tangguh atau tempo atau musiman. Kemudian kredit barang dengan pembayaran angsuran. Ini pun ada beberapa menu, misalkan ada yang pakai uang muka ataupun yang zero uang muka, tidak menggunakan uang. Yang pertama adalah kredit dengan pembayaran tempo. Kredit barang dengan pembayaran tempo dihitung sesuai dengan beban bunga dan modal awalnya. Misalkan Pak Iman kredit TV di KSP Maju Melaju sebesar 2 juta. Jika bunga per bulannya 2% dengan tempo 6 bulan, maka pembayaran barangnya ada berapa? Yang pertama, pokoknya 2 juta. Kemudian bunganya 2 juta dikalikan 2%, 2% per bulan. Kemudian temponya waktunya adalah 6 bulan. Sehingga sama-sama dengan 240.000. Sehingga pembayarannya adalah 2.240.000. Kemudian kredit dengan pembayaran angsuran. Jika kredit barang dengan pembayaran angsuran, ini sama pada dasarnya adalah kita angsur berapa kali, gitu, seperti pembayaran disimpan pinjam. Misalkan Buwening kredit kulkas di PT Sumber Waras sebesar 3 juta. Jika bunga per bulannya 3% dan dibayar 10 kali, maka besar angsuran kreditnya berapa? Jawabnya angsuran pokoknya adalah 3 juta dibagi dengan 10 kali, berarti 300.000. Kemudian bunga per bulannya 3 juta dikalikan 3% sama dengan 90.000, sehingga angsurannya adalah 390.000. Sahabat matematika, contohnya. Nah, Pak Bondan kredit sepeda motor di PT Triple Makmur seharga dengan 25 juta dengan uang muka 5 juta, diangsur sebanyak 20 kali. Jika bunga per bulannya adalah 2,5%, maka besarnya angsuran adalah, jawab, angsuran pokoknya harganya 25 juta, sudah karena DP 5 juta, sehingga dikurangkan 5 juta, sehingga 20 juta dibagi dengan 20, dibayar 20 kali, sehingga 1 juta. Ini untuk angsuran pokoknya. Bunganya adalah 20 juta dikalikan 2,5%, sama dengan 500.000. Sehingga angsurannya adalah 1.500.000. Sahabat matematika, untuk soal yang pertama, CV BPR Rukun Makmur bergerak dalam usaha kredit barang, sistem bayar tempo 5 bulan dengan bunga 3% per bulan. Lengkapilah daftarnya, temponya 5 bulan. TV 1 juta, kulkas 2 juta, kulkas 2 pintu 3 juta, showcase 4 juta, dan freezer 5 juta. Soal yang kedua, PT Abadi Sentosa Jaya bergerak usaha kredit tanpa uang muka dengan bunga 2,5% per bulan. Nah, sistem angsuran 10 kali. Lengkapilah daftar angsurannya. Jika TV 2 juta, kulkas 3 juta, kulkas 2 pintu 4 juta, showcase 5 juta, dan freezernya 6 juta. Soal yang ketiga, PT Abadi Sentosa Jaya bergerak usaha kredit barang tanpa uang muka dengan bunga 3% per bulan. Sistem angsuran 20 kali. Lengkapilah daftar angsurannya. Nama TV 2 juta, kulkas 3 juta, kulkas 2 pintu 4 juta, showcase-nya 5 juta, dan freezer-nya 6 juta. Untuk soal yang keempat, PT Sidomaju Jaya bergerak usaha kredit barang dengan uang muka dengan bunga 3% per bulan, sistem 10 kali dan 20 kali. Lengkapilah. Sepeda motor 20 juta dengan uang muka 1 juta, angsurannya berapa? Kalau dengan uang muka 5 juta berapa? Uang muka 8 juta berapa? Sepeda motor 30 juta, jika uang muka 3 juta berapa? 8 juta berapa? Dan 15 juta.
berapa. Soal yang kelima, PT Abadi Sentosa Jaya bergerak ekspedisi barang dengan uang muka 2% per bulan, sistem aksuran 10 kali. Lengkapilah daftarnya. Sama 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Sahabat matematika, demikian bunga tunggal dan implementasinya sudah kita pelajari. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Mari kita bersemangat untuk belajar. Salah hilaf mohon maaf. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.